Ya, eh, selamat malam buat kita semua. Kita bertemu lagi di dalam seri belajar Bible Study kita, Am I Good Enough, pada pertemuan yang keempat. Sebelum kita memulai Bible Study kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Baiklah, kita mengucap syukur karena kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ke Bible Study kita, apakah ada yang mungkin boleh membagikan kesaksian betapa baiknya Tuhan dan juga tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita? Boleh dipersilakan bagi mungkin kakak atau abang atau bapak ibu sekalian yang hadir boleh membagikan, dipersilakan. Oke, sepertinya masih belum ada ya. Nanti mungkin di akhir boleh bisa dibagikan. Baiklah, kalau tidak ada lagi, sebelum kita mulai Bible Study kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan Allah kami yang baik, yang mengasihi kami. Ya Tuhan, terima kasih atas malam hari ini kami dapat berkumpul. Kiranya Engkau beserta dengan kami, melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami, mengingatkan kami akan kesalahan-kesalahan kami, dan juga memampukan kami mengerti firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, ada Irene yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus berlipat ganda, memampukan dia untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga Kak Natalia untuk dapat menerjemahkan dengan baik. Dan juga kami yang hadir ya Tuhan, biarlah Engkau lindungi kami dan Engkau sertai kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, langsung aja ke Ate Irene untuk membawakan Bible Study. Selamat malam, dan kalau di sana selamat pagi Ate ya. Yeah. Ya, silakan. Selamat malam. Ya. It's good to be back again with you tonight. Selamat malam, sangat senang sekali bisa berkumpul dengan saudara-saudari malam ini. Actually, our series is going to be on fearless and faithful. Sebenarnya seri kita malam hari ini adalah dengan judul Fearless and Faithful. I think we've covered enough on, the session of the questions we ask ourselves. Am I enough? Saya rasa kita sudah cukup membahas tentang apakah kita ini cukup baik. We have gone through the lies that we believed, and we have replaced it with God's words. Dan kita sudah belajar tentang kebohongan-kebohongan yang seringkali kita percayai, dan dibandingkan kebohongan itu baiknya kita lebih beriman dan percaya pada firman Tuhan. Therefore, I want to move forward, and I want us to study how we can be fearless and faithful. Oleh karena itu, saya ingin kita maju ke depan, dan seri malam ini dengan judul Tak Kenal Takut dan Lebih Beriman. Because there are so many people in the Bible that we can learn from how they live their life in this way. Karena ada begitu banyak tokoh dalam Alkitab yang memiliki kehidupan yang tak kenal takut dan setia kepada Tuhan. And there is someone that I've always admired as a mother. Dan salah satunya ada seseorang yang sangat saya kagumi sebagai seorang ibu. And I hope and I wish that I can follow her footsteps as a mother and as a wife.
Dan saya juga belajar berharap bisa mengikuti jejaknya sebagai seorang istri dan seorang ibu. If we're honest with ourselves, Kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, with all the situations that's happening, not just in our country, but all around the world, dengan melihat apa yang sedang terjadi tidak hanya di negara kita sendiri, tapi di seluruh dunia, how there is an economic downfall that's happening, adanya kejatuhan ekonomi yang sedang terjadi pada saat ini, this uncertainty of what's going to happen in the future because of what we went through in 2020, adanya ketidakpastian apa yang akan terjadi nantinya setelah kita melewati tahun 2020 kemarin, there may be some fear that we are dealing with deep inside of us. ada perasaan takut yang terjadi di dalam diri kita paling dalam. So, how can we live this fearless and faithful life? Bagaimana kita belajar untuk hidup tanpa mengenal rasa takut dan lebih setia kepadanya? I personally think that fear is one of the most powerful weapon that the devil puts in our heart and in our mind. Dan menurut saya rasa takut itu adalah senjata yang paling ampuh yang digunakan oleh iblis yang ditanamkan di pikiran dan di hati kita. And if we understand where that fear comes from, Jadi kalau kita cari tahu dari manakah rasa takut itu berasal, then we know what the solution will be. makanya kita kalau tahu asalnya dari mana, kita bisa tahu solusinya itu bagaimana. So let's open our Bible to 2 Timothy 1 verse 7. Mari kita buka di Alkitab kita di 2 Timotius 1 ayat 7 yang berbunyi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Well, in the Indonesian translation, it says actually more of a self-control. Kalau di dalam translasi bahasa Indonesia itu lebih kepada pengendalian diri. Ketertiban, isn't that what it means? Ketertiban is like Ketertiban is- self-control. Yes. Is that, yeah. Uh-uh. But the King James Version says, "For God has not given us a spirit of fear." Tetapi dalam versi King James, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, but of power tetapi suatu kuasa and of love. dan kasih. And when there is that knowledge of power where God gives us, Dan ketika kita mengetahui ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, combined with the knowledge that God loves us, digabungkan dengan pengetahuan bahwa Tuhan mengasihi kita, then the result is a sound mind. dan hasilnya adalah ketenangan jiwa. A sound mind means a mind that is fearless. Ketenangan jiwa itu artinya adalah jiwa yang tak mengenal takut. But that fearlessness is not because I am being irresponsible. Tapi maksudnya tak kenal takut itu bukan artinya kita tidak bertanggung jawab. That fearlessness doesn't come from being irresponsible. Rasa tidak takut itu bukan berasal dari karena kita tidak mau bertanggung jawab. That fearlessness doesn't come from thinking that I can take any risk that I want to take. Rasa tidak takut itu bukan berarti kita berani mengambil semua resiko yang kita ambil. But that fearlessness comes from knowing God's power and understanding God's love. Tetapi tidak ada rasa takut itu adalah kombinasi dari mengetahui adanya kuasa dari Tuhan dan juga kasih yang Tuhan berikan kepada kita. There is a couple that was fearless.
ada sepasang pasangan yang tidak mengenal rasa takut. They were a husband and wife that was so connected to one another Ada pasangan suami dan istri yang saling terhubungan sangat dekat. and that unity was because they were connected with God. Dan persatuan mereka itu disebabkan adanya persatuan dengan Tuhan. Therefore, they were of one mission and one vision. Karena mereka memiliki satu visi dan misi, And the result was what we can read in Hebrews chapter 11, verse 23. dan hasilnya adalah bisa kita baca di Ibrani 11 ayat 23. So let's everyone open our Bible to Hebrews chapter 11, verse 23, and Natalia will help us read that. Mari kita buka Alkitab kita di Ibrani 11 ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. They were not afraid of the king's command. Pasangan ini tidak takut dengan perintah raja. And the king's command was that he wanted to kill every male babies Dan that was perintah born raja, in the camp of Israel. dan perintah raja pada waktu itu adalah untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir di perkemahan bangsa Israel. How were they able to have this kind of courage in a time where everything seems to go wrong? Bagaimana mereka bisa memiliki keberanian seperti itu, di mana segala sesuatunya serba tidak pasti pada waktu itu. Imagine yourself in the mother's shoes. Bisa dibayangkan kalau kita berada di posisi ibunya pada waktu itu. She got pregnant when it is not the safest time to be pregnant. Dia mengandung pada masa di mana bukan waktu yang paling aman untuk mengandung pada waktu itu. You know, unfortunately, here in the United States, Dan sayangnya di sini di Amerika, because of the freedom of choice that we have, karena kebebasan untuk memilih yang dimiliki oleh bangsa ini, many women unfortunately abuse that freedom of choice. banyak para wanita yang menyia-nyiakan kebebasan memilih itu. They used it as a convenience of just getting rid of the baby that they feel they cannot handle. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk memusnahkan bayi yang mereka tidak inginkan. Maybe because also there is some, the doctor says that there may be something wrong with the baby and they may look at it. So you know what? I think it's best for us just to abort the baby. Mungkin karena saran dari dokter yang mengatakan ada sesuatu yang tidak normal pada bayi ini, sehingga mereka ingin menyingkirkan bayi ini. But yet there was this woman who was willing to save her baby at whatever the cost is. Tetapi ada seorang wanita yang ingin menyelamatkan bayinya dengan pengorbanan apapun yang akan dia lakukan untuk itu. And she had a husband who was willing to help her in every way he can to make sure that they will protect their family. Dan ada seorang suami yang mendukungnya dan juga melindunginya untuk apapun yang akan menghalangi mereka, mereka akan tetap melindungi bayi ini. They were not afraid of the king's command. Oleh karena itu pasangan ini tidak takut kepada perintah raja. So what is their secret? Jadi, apakah rahasia yang dimiliki oleh pasangan ini? Because if we take a look at Exodus chapter 1, Israel was in the darkest time of their history at that time. Kalau kita lihat pada Keluaran 1, bangsa Israel berada pada masa yang paling gelap pada waktu itu. As you know, they started well in Egypt because how Joseph helped to rescue Egypt from famine.
Pada awalnya mereka memulainya dengan baik, di mana Yakub berhasil menyelamatkan mereka dari kelaparan pada waktu itu. But then in Exodus chapter 1, verse 8, Kemudian di dalam Keluaran 1 ayat 8 dikatakan, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. did not know Joseph doesn't mean that he did not know what actually happened in his own country's history. Dengan tidak mengenal Yusuf bukan berarti dia tidak mengenal sejarah yang terjadi pada bangsanya pada waktu itu. Because I believe it was a history that cannot be forgotten no matter how many years have gone by. Karena saya percaya pada waktu itu merupakan sejarah yang tidak akan pernah dilupakan setelah mereka melewati masa-masa sulit. Because Egypt was able to be a great country because of what Joseph did to save Egypt. Karena Mesir menjadi suatu bangsa yang besar atas perbuatan yang dilakukan Yusuf untuk menyelamatkan Mesir pada waktu itu. So he refused to acknowledge what what Joseph has done. Sorry. Jadi dia menolak untuk mengakui apa yang telah dilakukan Yusuf pada waktu itu. And so because his attitude was to completely forget the blessings that came through Joseph, Karena dia menolak untuk berkat dari yang diberikan Yusuf pada waktu itu, therefore he wanted to destroy or make the life of the Israelites bitter. oleh karena itu dia ingin menghancurkan kehidupan bangsa Israel, bahkan membuat bangsa itu hidup dalam kepahitan. So let's go ahead and read verse 9 and 10. Mari kita buka Keluaran 1 ayat 9 dan 10. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. And so their plan of action is found in verse 13. Jadi rencana mereka ditemukan di ayat 13. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja And verse 14. dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. So if we can just imagine, this was a very dark period in Israelites' time where Amram and Jochebed was living. Ini merupakan masa bangsa Israel yang paling kelam, di mana pada waktu itu hiduplah Amran dan Yochebed. They did not have any freedom. Mereka tidak memiliki kebebasan. They had to work as a slave. Mereka harus bekerja sebagai budak. They had to work so hard that it was a back-breaking type of a hard labor. Mereka bekerja dengan cara yang paling kasar dan paling keras pada waktu itu. But yet, their mind was a sound mind. Tetapi dia memiliki suatu ketenangan jiwa. That sound mind was based on their belief of 2 Timothy 1 verse 7, that God has given them the spirit of power and of love and of a sound mind. Karena dia memiliki suatu ketenangan jiwa, di mana ketenangan jiwa itu berasal dari ayat 2 Timotius 1 ayat 7, bahwa Tuhan memberikan kuasa dan kasih. I don't know about you, but I would love to have that kind of a faith that Amram and Jochebed has. Saya tidak tahu dengan Anda, tetapi saya rindu sekali untuk memiliki ketenangan seperti yang dimiliki oleh Amran dan Yochebed. Yes, right now you may not be a slave and I am not a slave. Ya mungkin sekarang ini kita ini bukan budak pada zaman ini. We are maybe going through some kind of hardship in our life, but not as hard as what the Israelite went through at that time. Kita mungkin memiliki suatu pergumulan hidup yang berat, tapi
bukan seberat yang dialami oleh Amran dan Yochebed pada waktu itu. But I just want to warn you, before Jesus comes the second time, the situation in this world will be getting worse, not better. Tetapi saya akan peringatkan kepada saudara semua bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, kehidupan kita akan semakin sulit di kedepannya. So, as we look for the future, we should not look at it with fear. Seperti halnya kita melihat masa depan kita, baiknya kita tidak melihatnya dengan penuh rasa takut. Because Amram and Jochebed did not live their lives by what they see in their circumstances. Tetapi Amran dan Yochebed tidak hidup dengan melihat apa yang mereka lihat kondisi pada waktu itu. You know, most often fear comes into our thoughts because of the circumstances that we are in. Terkadang rasa takut itu hinggap di dalam pikiran kita karena kita melihat situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi pada saat ini. And not only that, but the devil has a way of putting fear in our hearts by giving us negative thoughts. Karena iblis juga bekerja untuk memberikan rasa takut itu dengan memberikan hal-hal negatif itu di dalam pikiran kita. For example, for me, Sebagai contoh bagi saya, you know that last year we went through our trial period with what happened to Kenneth. tahun lalu di mana kami mengalami masa pencobaan dengan apa yang terjadi pada Kenneth. So this year, my husband and I decided we need to do a thorough checkup for the two of us. Dan tahun ini saya memutuskan dengan suami saya untuk melakukan medical check-up secara keseluruhan. And honestly, it has been over 20 years since I've ever seen a doctor. Karena jujur sudah hampir 20 tahun saya tidak pernah bertemu dengan dokter. And my sister, who is a nurse, she keeps on telling me, Kak, you need to get a checkup to make sure everything is okay. Bahkan adik saya yang seorang perawat seringkali mengatakan, Kak, kamu harus dicek kesehatannya setiap tahun. But because, you know, all this time, all this number of years, we were just focused on ministry, we failed to even think about taking care of ourselves. Karena selama bertahun-tahun kami ini fokusnya itu kepada pelayanan. Bahkan kami tidak memikirkan kesehatan kami sendiri. But since COVID and we can't go anywhere, Karena sedang COVID dan kita tidak bisa kemana-mana, and also because of what happened to Kenneth, we said, you know what, it's time for us to get a medical checkup. dan juga apa yang dengan terjadi pada Kenneth, oleh karena itu kita memutuskan untuk melakukan medical check-up. So last month, I got a mammogram. Dan bulan lalu saya melakukan mamogram, And immediately that fear factor comes into my mind. dan semua faktor ketakutan itu menghinggapi pikiran saya. Because I remembered when Kenneth had his MRI. Karena saya ingat ketika Kenneth harus melewati pengecekan MRI. And what we find out after his MRI. Dan apa yang kita ketahui yang terjadi setelah hasil MRI itu And the keluar. devil has this way of putting whispers in my ear saying, I wonder what they're going to find out in you. Dan saya mendengar iblis berkata pada telinga saya ingin tahu apa yang terjadi pada hasil tes mamogram kamu. And so when I was going through that mammogram, I was trembling with fear, thinking what are they going to find out? Dan ketika saya sedang menjalani tes itu, saya sangat gemetar dengan ketakutan apa yang akan terjadi nantinya. And yesterday I did a colonoscopy. Dan kemarin saya menjalani proses kolonoskopi. Because here in America, everyone who's over 50, part of the medical checkup is a colonoscopy. Karena di sini di Amerika Serikat setelah untuk warga yang berusia 50 tahun harus menjalani tes kolonoskopi. And again, that fear comes into my mind, whispering, saying, I wonder what they're going to find out this time. Dan suara ketakutan itu muncul lagi. Apa yang akan terjadi pada hasil tesnya nanti?
See, the devil has a way of trying to find our weakest spot and turn it into fear. Karena iblis itu mengetahui titik terlemah kita dan memutarbalikannya menjadi ketakutan terbesar kita. That's why 2 Corinthians 5 verse 7 reminds us, Oleh karena itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, we should walk by faith, not by sight. sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Because if we only base on our circumstances and what happens in the past that may be a bad memory, Karena kita seringkali melihat apa yang sedang terjadi pada saat ini dan juga mungkin masa lalu kita yang menjadi memori buruk bagi kita, we can be controlled by fear. kita bisa dikendalikan oleh rasa takut. But when we're controlled by fear, we cannot walk by faith. Karena kalau kita dikendalikan oleh ketakutan, kita tidak bisa berjalan dengan iman. Amram and Jochebed was able to walk by faith, not by what they see in the circumstances that they are in. Amran dan Yochebed bisa berjalan dengan iman dengan tidak melihat apa yang sedang mereka lalui pada waktu itu. What is their secret that they were able to walk by faith and not by sight? Apakah rahasia yang dimiliki mereka sehingga mereka bisa berjalan dengan iman dan tidak dengan melihat? Because of this secret that they have, they are fearless and faithful. Oleh karena rahasia-rahasia inilah yang membuat mereka itu tidak kenal takut dan lebih beriman. See, the thing is, when we are fearful, we are faithless. Karena kalau misalnya kita dikendalikan rasa takut, kita jadi tidak beriman. But when we are fearless, we are faithful. Kalau kita tidak takut, maka kita akan lebih beriman. There's no way we can be fearful and faithful at the same time. Kita tidak bisa beriman dan juga ketakutan pada waktu yang bersamaan. So what is their secret? Jadi apakah rahasia yang mereka miliki? First secret that they have is that they have faith in God's promises. Yang pertama, mereka beriman kepada janji-janji Tuhan. They believe that what God says will come through. Karena mereka percaya apa yang diucapkan oleh Tuhan akan menjadi kenyataan. Let's take a look. What was God's promise that they held on to? Mari kita lihat apakah janji-janji Tuhan yang menjadi pegangan pasangan ini. Let's open our Bible to Genesis chapter 17, and we're going to read verse 7 and 8. Mari kita buka di Kejadian 17 ayat 7 dan 8. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Imagine this promise was given hundreds of years before Amram and Jochebed even born. Bisa dibayangkan bahwa janji ini diberikan ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum Amram dan Yochebed ini lahir. This promise was given to Abraham. Janji ini diberikan Tuhan kepada Abraham. And God says, I will be your God, and not only to you, but to all your descendants after you. Dan Allah berkata bahwa aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. And you know, when we think of the word that I will be your God, coba kita pikirkan kata-kata bahwa aku menjadi Allahmu. It means that I will be your protector. Artinya, aku akan menjadi pelindungmu. I will be your provider. Aku akan menjadi yang menyediakan segalanya bagimu. I will be your redeemer. Aku akan menjadi penyelamat kamu. I want to be your everything. Aku akan menjadi segalanya bagimu.
even when things seems going from bad to worst. Bahkan ketika situasi itu dari buruk menjadi lebih buruk lagi. And then God says that your people will be able to stay and to live in the promised land. Bahkan Allah berjanji bahwa engkau dan keturunanmu akan tinggal di negeri yang di tanah Kanaan ini. Canaan was their promised land. Tanah Kanaan menjadi tanah perjanjian mereka. Our Canaan is the heavenly kingdom that is soon to come when Jesus comes the second time. Kanaan kita adalah surga di mana Tuhan nanti akan datang kedua kali untuk menjemput kita. No matter how bad situation is going on in your life right now, Tidak peduli seburuk apapun situasi yang sedang engkau lalui pada saat ini, God promised that He will be your God. Allah berjanji bahwa Dia akan menjadi Allah kita. God promised that there's something better that we can hold on to and believe will happen. Allah berjanji bahwa akan ada suatu hal yang lebih baik yang akan terjadi nantinya. You know, this world is not our home. Tahukah bahwa dunia ini bukanlah rumah kita? You have heard just last week that a spaceship has landed in Mars. Kita dengar pada minggu lalu bahwa ada pesawat angkasa yang sudah mendarat di Mars. Imagine that something has landed in a planet that are millions of miles away. Bisa dibayangkan ada sesuatu yang sudah mendarat di suatu planet yang jauhnya tuh miliaran dari bumi kita. Because they're trying to find another option to live in just in case something is wrong with this earth. Karena mereka mencari opsi lain kalau misalnya sesuatu yang buruk terjadi pada bumi ini. Trying to figure out how I can save myself from the destruction that's up ahead. Bagaimana kita menyelamatkan diri dari kehancuran yang sedang terjadi pada dunia ini. But as God's children, we don't have to worry about that. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita tidak perlu khawatir akan hal itu. Because He has given us a promise that there is a better land that He wants you and I to live with Him. Karena Tuhan sudah menjanjikan ada suatu tanah yang jauh lebih baik di mana kita bisa tinggal bersama dengan Dia pada waktunya nanti. Amram and Jochebed was willing to live by faith because they believed God's promises. Amram dan Yochebed memilih untuk hidup dengan iman karena mereka percaya pada janji ini. And secret number 2 that they have, dan rahasia kedua yang mereka miliki, they had faith in God's prophecy. Mereka memiliki iman kepada nubuatan Tuhan. They know that something great was going to happen because they've kept track of what God's prophecy is. Mereka meyakini bahwa akan ada sesuatu hal yang lebih baik akan terjadi karena mereka melihat nubuatan itu digenapi satu persatu. They were a people who studied God's prophecy. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari nubuatan Tuhan. It's important for us to know what is going to happen ahead in the near future. Kita harus bisa mempelajari apa yang akan terjadi di masa depan. You know, before when I was a child, ketika saya masih anak-anak, I used to be so fearful of what's going to happen in what they described in book of Revelation. Saya seringkali merasa ketakutan dengan nubuatan akan apa yang akan terjadi pada kitab Wahyu. The time of trouble which the world has never seen before. Masa kesulitan di mana dunia akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. But when we focus on the trouble, it will only be fear that we're going to feel. Kalau kita hanya fokus kepada masalah, kita akan menjadi lebih takut. But yet it is God's prophecy of deliverance is what Amram and Jochebed was focusing on. Tetapi Amram dan Yochebed itu lebih fokus pada keselamatan yang akan diberikan Tuhan pada waktunya nanti.
God's power, God's deliverance, God's faithfulness in regards to his promises. Mereka percaya kepada kuasa, keselamatan, dan juga kasih Tuhan. So in Genesis chapter 15, verse 12 through 14, we know what prophecy it is that Amram and Jochebed was waiting for. Di dalam Kejadian 15 ayat 12 sampai 14 dan 16, kita bisa melihat nubuatan apa yang menjadi pegangan Amram dan Yochebed. Mari kita baca. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. So God gave a prophecy to Abraham. Jadi Allah memberikan nubuatan kepada Abraham, your people will be in a strange lands for 400 years. Keturunanmu akan berada di tanah asing selama 400 tahun. You will be afflicted during those times. Kalian akan hidup sangat sulit pada waktu itu. But there will be a deliverance after the time has completed. Tetapi akan ada waktunya nanti, akan ada suatu pembebasan dari sana. Amram and Jochebed made a calculation. Amram dan Yochebed membuat perhitungan. The time of deliverance is close. Bahwa waktu pembebasan itu sudah amat dekat. They didn't focus on the time of trouble, but they were focusing on what God is going to do to deliver them. Mereka tidak fokus kepada masalah yang sedang terjadi, tetapi fokus kepada waktu pembebasan yang akan diberikan Tuhan. They want to be an active part of God's prophecy. Mereka ingin aktif ikut ambil bagian dalam nubuatan Tuhan. They want to do what God already prophesied was going to happen. They want to be a part of that prophecy. Mereka ingin ambil bagian di dalam nubuatan yang dijanjikan Tuhan. Therefore, when Amram and Jochebed got together and they were pregnant, they were not afraid of the baby that they were going to have. Dan ketika Amram dan Yochebed bersama-sama dan kemudian mengandung, mereka tidak menjadi takut atas kandungan yang mereka miliki. Even though the death penalty was right there, threatening their life and their baby. Bahkan ada hukuman mati yang mengancam kehidupan mereka dan bayinya, mereka tetap tidak takut. They lived by faith, not by sight. Mereka hidup oleh karena iman, bukan karena melihat apa yang terjadi. So let's open our Bible back to Exodus, and we're going to continue with chapter 2, and we're going to read verse 1 through 3. Mari kita buka di Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 3. Keluaran 2 ayat 1 dan sampai 3. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai. That 3 verses 3 ayat itu can tell us the courage, the fearlessness of Jochebed as a mom. Ketiga ayat ini bisa menceritakan kepada kita betapa keberanian yang dimiliki oleh Yochebed dan rasa tidak takutnya itu. She's pregnant and she just had and delivered a baby.
dia hamil dan dia melahirkan anak itu, and her baby was a beautiful son. dan bayinya merupakan bayi yang sangat cantik. She knew because of prophecy that God can do a mighty thing for her son. Dia percaya kepada nubuatan Tuhan bahwa Allah bisa melakukan hal yang luar biasa untuk anaknya ini. Therefore, she, through God's help, was willing to do anything that she can to protect her baby from being killed. Sehingga Yohebed dengan bantuan Tuhan akan menyelamatkan bayi ini dari ancaman kematian. She hid him for 3 months inside the house somehow. Dan Yohebed bisa menyembunyikan bayi ini dalam rumah selama 3 bulan. And I can only imagine as a mom, every night she's praying with tears in her eyes, Lord, please protect my child. Dan saya bisa bayangkan bahwa Yohebed setiap malam berdoa dengan air mata berlinang, Tuhan tolong lindungi bayi saya. I can only imagine every time her child cries is that thought that, is somebody going to hear the baby's cry? Dan saya bisa bayangkan betapa bingungnya dia kalau sampai bayi ini menangis dan orang lain akan mendengarnya. She hid him for 3 months to a point where he is just so grown that there's no way that she can hide him anymore inside the house. Dan selama 3 bulan itu bayi ini bertumbuh menjadi bayi yang besar dan tidak mungkin lagi untuk disembunyikan di dalam rumah. Because of her faith in God, Karena imannya kepada Tuhan, she built a little basket of safety for her son. dia membangun suatu keranjang kecil untuk melindungi bayinya. And what's so interesting is that she put the baby in the very river where all of the other babies were actually thrown in to die. Dan hebatnya dia itu bisa menaruh bayinya itu di dalam peti pandan di tengah-tengah sungai, di mana sungai itu digunakan untuk membuang bayi-bayi Israel lainnya. See, God has a way of protecting us in no matter what the situation is or how grave the situation is. Dan Tuhan itu memiliki cara yang luar biasa untuk bisa menyembunyikan kita dari segala peristiwa atau tantangan yang kita miliki. The very thing that was the death penalty for all the babies, Pertama adalah hukuman mati untuk semua bayi laki-laki, which that very thing that I'm talking about is the River Nile. di mana bayi-bayi itu akan dibuang di sungai Nil. But yet in the very Nile River is where she decided to put her baby and have faith that God will protect her baby. Dan di sungai Nil itu juga di mana Yohebed beriman bahwa dia akan menaruh bayinya agar bayinya ini bisa selamat. It's her way of saying, you know what, devil, I am not afraid of you because that very weapon that you're using, God will protect. Ini merupakan suatu cara di mana Yohebed mengatakan pada iblis, tahukah iblis bahwa engkau akan membuat saya takut, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan saya. No, that very thing that you used to be at fear, you know, it's like, see, the Nile River was something that all moms feared because their babies were thrown there. Karena sungai Nil itu merupakan suatu hal yang sangat menakutkan bagi ibu-ibu karena semua bayi bangsa Israel dibuang ke situ. But she used that same tool as a tool of fear as God's faith of protection for her child. Tetapi digunakan oleh Yohebed yang tadinya digunakan oleh iblis sebagai sumber ketakutan para ibu menjadi sumber imannya kepada Tuhan. Because the devil has this way of twisting our mind. Karena iblis itu seringkali itu memutarbalikkan pikiran kita. Make us afraid of things instead of being courageous of what God can do. Iblis seringkali membuat kita tuh takut pada hal-hal dan
Sebaliknya harusnya kita itu lebih berani kepada hal-hal yang diberikan Tuhan. Just like for me, for example, Seperti saya contohnya. tools that are supposed to be diagnostic, such as mammogram and colonoscopy, Alat-alat yang harusnya menjadi alat ukur atau diagnostik, because of my bad memory of what happened to Kenneth, the devil allowed me to think that these tools are fearful instead of helpful. karena masa lalu saya yang buruk dengan hasil Kenneth yang tidak baik, membuat saya berpikir bahwa alat-alat ini menjadi ketakutan bagi saya, bukan alat-alat yang membantu untuk kesehatan saya. But I want to be just like Jochebed, to be fearless and faithful. Tetapi saya ingin seperti Yochebed yang tidak takut dan selalu beriman. If you can just imagine with me putting your baby inside a basket. Coba kalau dibayangkan bahwa kita meletakkan bayi kita di atas suatu keranjang. And asking and praying for God's protection. Kemudian kita berdoa meminta perlindungan Tuhan. And at this moment, she no longer has control of what's going to happen to her baby. Dan pada saat itu dia mulai tidak memiliki kendali apapun akan apa yang terjadi pada bayinya nanti. She had to let go and let God take over. Dia harus lepaskan dan membiarkan Tuhan yang mengendalikan. She had to believe that God will do his part. Dia harus percaya bahwa Tuhan akan menjalankan perannya. You know, in that Nile River, it was not just a river without any kind of creature that may be in there. Karena di dalam sungai Nil itu bisa aja ada binatang-binatang lain yang ada di sana. There could have been a crocodile. Bisa aja ada buaya di sana. There could have been a water snake. Bisa aja ada ular air di sana. There could be anything that could have harmed her baby. Bisa aja ada binatang lainnya yang dapat membahayakan bayi ini. Maybe even the river may take the baby far away, and if the current is too hard, it may even flip the basket over. Dan bisa saja arus sungai itu membawa bayi ini terlalu jauh atau derasnya air itu bisa membalikkan keranjang ini. There could be a million things that could have gone wrong with that basket. Akan ada banyak ribuan kejadian yang bisa terjadi menimpa hal buruk pada keranjang ini. But she had faith in God's protection. Tapi dia memiliki iman kepada perlindungan Tuhan. She believed in God's power. Dia percaya kepada kuasa Allah. She understood and know God's love. Dia mengerti dan mengenal kasih Allah. Therefore, she was able to do this with fearlessness and because of her faithfulness. Oleh karena itu dia memiliki keberanian dan juga iman untuk bisa melakukan ini. Is there a life issue that you need to put in the basket? Apakah ada masalah kehidupan yang bisa kita taruh di dalam suatu keranjang? Something that you can't control because you have no power to do anything about it anyway? Suatu hal yang dimana kita tidak dapat mengendalikannya sama sekali dan kita tidak dapat melakukan apa-apa. You've done everything that you can, but right now there's nothing more that can be done, and the only thing you can do is just let go and let God. Kamu sudah melakukan semuanya dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi, dan kamu hanya bisa berpasrah dan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Do you have faith that God will take care of whatever it is that you need to put in that basket? Apakah ada memiliki iman bahwa Tuhan akan bisa mengendalikan apa yang ada di dalam keranjang itu? And the final fourth thing that I learned from the story of Jochebed. Dan rahasia terakhir yang saya pelajari dari Yochebed. After she let go and she let God.
Setelah dia lepaskan dan dia membiarkan Tuhan yang mengendalikan semuanya, she believed that God will help her. dia percaya bahwa Tuhan akan membantunya. And you know the story well. Miriam was put there to kind of look over Moses's basket. Dan kita tahu bahwa kakaknya Miriam ada di sana untuk menjaga keranjang itu. And Pharaoh's daughter came to take a bath in the Dan, Nile River. dan Putri Firaun datang ke Sungai Nil untuk mandi di sana. And the Lord, I believe, the Spirit of God led her to see this basket that was floating by. Dan di mana Roh Tuhan yang menuntun Putri Firaun itu untuk ada di sana dan melihat adanya keranjang yang sedang mengapung. And she asked one of her maid to bring it over. Dan dia meminta para dayang-dayangnya untuk membawa And she keranjang opened the itu. basket and saw such a beautiful baby boy. Dan dia melihat ada bayi yang begitu cantik. And immediately there was a compassion that came to her heart that I believe was put there by the grace of God. Dan muncullah rasa kasih sayang yang dikaruniakan Tuhan kepada Putri Firaun ketika melihat bayi itu. Because you can read in verse 6, Exodus 2 verse 6. Kita bisa baca di Keluaran 2 ayat 6. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. She decided that she wanted to save this Hebrew child, the very one that her father said that should die. Dia memutuskan untuk menyelamatkan bayi Ibrani ini di mana sudah diperintahkan oleh raja bahwa bayi mereka harus dibunuh. We have to understand that no matter how bad our situation is, kita harus mengerti seburuk apapun situasi yang kita miliki, God has 1,001 ways to change circumstances, to put compassion in people's heart so that he can help us with our situation. Bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki 1001 cara untuk bisa menyelamatkan dan memberikan kebebasan dari situasi yang sedang kita hadapi. Jochebed had no idea what was going to happen next. Yochebed tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. She did not dream that Pharaoh's daughter is the one that's going to save her son. Dia tidak pernah mimpi bahwa Putri Firaun akan menyelamatkan bayinya. But she had faith that God will come through and help her somehow. Tapi dia memiliki iman bahwa Tuhan akan menyelamatkan dan membebaskan bayi ini. When you think that God is silent, ketika kita berpikir bahwa Tuhan hanya diam saja, when it seems like God hasn't given you a vision of what's going to happen next, bahwa Tuhan tidak memberikan kita suatu gambaran apa yang akan terjadi berikutnya, trust that He is at work. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. He is doing something to help you in your situation. Bahwa Tuhan sedang bekerja untuk membantu dan menolong kita dalam situasi yang kita hadapi. Let's continue to read verse 9 and 10. Mari kita baca Keluaran 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah Putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada Putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Her prayer was answered. Doa Yochebed dijawab oleh Tuhan. Not only was she able to save her son, but she was paid for taking care of her son. Tidak hanya bayi ini bisa diselamatkan, tetapi Yochebed bisa menyusuinya, bahkan diberikan upah karena menyusui bayi ini. God is able to do exceedingly abundantly more than we can ever think. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan. But verse 10, I believe, is a very profound verse. Tetapi di ayat 10 merupakan suatu ayat yang sangat
penting sekali. She took the child, nursed him, and raised him. Dia mengambil bayi itu, merawatnya sampai dia menjadi anak yang telah besar. She had a vision of what this child is going to do. Dia memiliki gambaran apa yang akan dilakukan oleh anak ini. You know, last week we were talking about sometimes as a mom, we think that we don't have capabilities. Pada minggu lalu kita, para ibu seringkali berpikir bahwa kita tidak memiliki kemampuan sebagai seorang ibu. I mean, I used to be an operations manager too in the office where I tell people what to do. Saya juga pernah menjabat sebagai manajer operasi yang saya memerintahkan orang apa yang harus mereka lakukan. And because I'm the manager, they are willing to do what I ask them to do. Karena saya sebagai manajer, saya minta anak buah saya lakukan apa dan mereka akan lakukan. But being at home, taking care of little kids, there were many times where my children did not want to listen to what I asked them to do. Tetapi ketika saya di rumah menjaga anak-anak kecil saya, dan mereka seringkali tidak mau melakukan apa yang saya katakan. I too often feel discouraged thinking that what I'm doing as a mom is meaningless. Saya juga terkadang berpikir bahwa apa yang saya lakukan sebagai seorang ibu itu tidak ada artinya. But yet Jochebed had a vision of what her son is going to be. Tetapi Yochebed itu memiliki suatu visi bahwa anak ini nanti akan menjadi apa. She believed in the principle of Proverbs 22 verse 6. Dia memiliki suatu visi seperti yang disebutkan di dalam Amsal 22 verse 6. Amsal 22 ayat 6. Can we go ahead and read that, Natalia? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. She only had a small window of training up her child in God's way. Dia hanya memiliki suatu gambaran bahwa dia harus mendidik anaknya itu sesuai dengan caranya Tuhan. She believed that God saved her baby for a reason. Dia percaya bahwa Tuhan menyelamatkan bayinya ada untuk suatu alasan. Before she let go of her baby to the Egyptians' world who do not believe in the true God, sebelum dia melepaskan anaknya itu kepada bangsa Mesir yang tidak mengenal Allah yang benar, she made sure that she trained her son to love and fear God. Dia melatih anaknya ini agar anaknya ini takut dan percaya kepada Tuhan. She put her mind and her soul into training him that there is a God whom you cannot see, but a God who loves you and will take care of you. Dia mencurahkan hati dan pikirannya untuk mendidik anaknya bahwa ada Allah yang tidak kelihatan yang mengasihi anak ini. She trained him in a way that she will be able to see this God with an eye of faith. Dia mendidik anak ini supaya dia bisa melihat dengan mata iman kepada Tuhan yang dia sembah. And let's take a look what kind of result happened because of her training of her child Moses. Mari kita lihat hasilnya bagaimana didikan Yochebed kepada Musa. Let's open our Bible to Hebrews chapter 11. Mari kita buka di Ibrani 11. And we're going to read verse 25 and through 26. Ibrani 11 ayat 25 dan 26. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Can you start with verse 24? Okay. Is that verse 24? Yes. Mari kita mulai dari Ibrani 11 ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. He refused to be called the son of Pharaoh's daughter because his mom told him whose son he is.
Dia menolak disebut sebagai putri Firaun karena dia tahu ajaran ibunya bahwa dia adalah anak Allah. That he is a son of God and he had a special purpose in his life. Karena dia adalah anak Allah dan memiliki suatu tujuan dalam hidupnya. And if you can just imagine, as a young man, Moses was given all the luxuries of life. Bisa dibayangkan bahwa Musa pada waktu mudanya itu diberikan berbagai kemewahan dalam hidupnya. He had comfort Dia memiliki kenyamanan, where the Israelites had to work like a slave. di mana orang Israel harus bekerja sebagai budak. He had a beautiful palace to live in. Dia memiliki istana yang indah untuk dia He tinggali. had all the food that he ever wanted. Dia memiliki semua makanan yang dia ingin. He was educated in the best university that Egypt can ever offer. Dia belajar di dalam universitas terbaik yang dimiliki oleh Mesir pada waktu itu. But because of his mom's early training of education, Tetapi karena didikan awal dari ibunya, there is something more than what this luxurious life can offer. dia merasakan ada suatu hal yang lebih penting daripada suatu kemewahan yang ditawarkan oleh bangsa There Mesir. is something greater than the riches of Egypt. Ada sesuatu yang lebih besar daripada kekayaan yang ditawarkan oleh bangsa Mesir, Which is the reward that God was willing to give to his people. adanya suatu upah yang akan diberikan Tuhan kepada umatnya. You know, Mom, sometimes we feel that our life, our work seems meaningless day in and day out. Terkadang kita sebagai seorang ibu seringkali merasakan bahwa hidup dan usaha kita itu sia-sia setiap harinya. But God has a plan for your child. Tetapi Tuhan memiliki rencana kepada anak-anak kita. God has a plan for your life. Tuhan memiliki rencana pada hidup Anda. Trust him to help you with it. Percayalah kepada Tuhan sepenuhnya. Trust him that he can do the things that you and I cannot do. Percayalah bahwa Tuhan memiliki cara untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat kita lakukan, Which is to mold the character of our children's lives. adalah untuk membentuk karakter dari anak-anak kita. Jochebed was able to be fearless Jochebed mampu menjadi wanita yang tidak kenal takut because she knows that God is faithful. karena dia tahu bahwa Tuhan adalah setia. When we trust God's faithfulness, Ketika kita percaya kepada kesetiaan Tuhan, we can be fearless. kita bisa memiliki perasaan tidak takut. God is still faithful in my life, Tuhan tetap setia dalam kehidupan saya. and I believe that he is faithful in your life also. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga setia dalam kehidupan Anda. For God does not give us a spirit of fear, Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, but of power and of love and of a sound mind. tapi roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketenangan jiwa. Therefore, I hope you can say this with me. Oleh karena itu, saya harap Anda semua bisa mengatakan perkataan ini. I can Saya mampu and I am fearless dan saya tidak kenal takut because he is faithful. karena Tuhan setia. May you have an experience of fearlessness this week. Saya berharap kita semua memiliki pengalaman yang tidak penuh dengan ketakutan Because you trust in his faithfulness. karena kita percaya kepada kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. May God bless you. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Oke, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Mungkin ada yang mau
menyampaikan juga poin pelajaran ataupun juga pertanyaan, boleh dipersilakan. Kalau dari chat belum ada pertanyaan. Going back to my testimony in regards to my mammogram and my colonoscopy, Kembali pada kesaksian saya tentang hasil mamogram dan kolonoskopi saya. by God's grace, everything is good. Dengan kasih karunia Tuhan, semuanya baik-baik saja. And just want to let you know that God is so patient to me. Dan saya ingin Anda tahu bahwa Tuhan sangat sabar kepada saya. That even though many times I seem to doubt him, but yet he's so kind in allowing me to be drawn to him with faith because of his loving kindness. Seringkali saya meragukan Tuhan, tetapi Tuhan memperbolehkan saya agar saya boleh ditarik lebih dekat lagi kepada kasih-Nya yang kekal. Is there any one of you tonight that can share about a fearful situation that you may have gone through, but God showed that he was faithful? Adakah mungkin kesaksian dari saudara-saudari di sini yang mengalami rasa ketakutan yang luar biasa, tetapi Tuhan menunjukkan kesetiaannya dan membebaskan Anda dari ketakutan itu? There's only a few of us here, and if we can share each other's life experience, it will bring encouragement. Kalau misalnya di antara kita ada yang bisa membagikan kesaksian ini, kiranya bisa menguatkan kita semua. Miranda said, Nita. Mungkin Sis Nita boleh membantu bersaksi jika ada. Oh, hi, Irene. Hi. Hi, oh, so grateful that your results came out good. Praise God. Amen. Amen. Well, Miranda appointed me again. So I'm just gonna have a little testimony. Well, it is still related to a couple of months ago, 3 months ago, when my husband was had a really, really bad COVID-19 symptoms. So I was so scared because, like I said last week, that I am stay-at-home mom. I gave up my career, so I pretty much depend on my husband's salary for everything, right? So I don't have any income. And then at some point, I was so scared that how in the world am I going to feed my kids if something bad happened to my husband, because he was in the ICU, and then the doctor said that his result was not good, and then he was on a pretty much critical condition. So I was crying, of course, and then I didn't know what to do. Well, I know I did pray a lot, but you know how it feels when you pray, but you're still scared. It's not right. It's not okay to do that. But during that times, I learned on giving it all to God. So what I did was I stopped reading about COVID-19. I stopped asking God about how am I going to do with all of this thing if some bad things happen, and then I stopped talking about the disease. So what I did was, God, please give me a clue what should I did. And then I watched a YouTube channel of Pastor Pavel,
And then somehow God, like the Holy Spirit of God, spoke to me in my heart, saying that, well, you know what you should do? You should pray to God, not only to heal your husband, but you should pray to God for everyone in that hospital. You should pray for the doctors and the doctor's family. You should pray for the nurses that were taking care of your husband. And then you should also, if you have money, you should buy food or drinks for all the nurses that were in the hospital. Do not also kind of like, I had this thought that you should not think about how you're gonna live the day after, but if you have the money, you spend it for these people, to the security guards and everyone. So I bought food, I bought drinks for them, and then every day I send it to the hospital. So that was what I did. And then at one time, when I didn't have any news from my husband, I tried to contact him, and then I couldn't sleep that night because I couldn't call the hospital. I was so afraid, like I was shaking, afraid. I got the goosebumps and I was crying, and then I was sort of screaming to God. I was like, God, I couldn't take it anymore. So I said to God that, oh, my uncle is here with his new wife in Emily. That's the name of the. He was saying to me that, just, I think God was speaking to me through him when he was here, and he said to me that, just imagine that God is with you, with your husband at the hospital, with all of his angels, and then he was the one who's taking care of your husband. And then I went back to sleep, and I tried to sleep, and then that's what I did imagine. So that day I started to let go of my fear by saying that, no matter what I'm going through, that God will take care of me and will take care of my husband. So yeah, that's what I did. I just pray, like praying constantly. But I believe that everyone has their different way in dealing with this. One of my friends singing, and then the other one is reading the Bible, and I pray, and some of them listening to the sermon. So some of them reading books from Mrs. White. So, or some of them even praying for other people. So yeah, that was my testimony. I didn't stop praying up until now, when my husband is already healed and healthy. So yes, that's just my testimony. Thank you for the time given. Amen. So Junita, did you ever go hungry? Yes. Well, now lately no, but yeah, of course I was Really got hungry. it? What do you mean? Because Angry your or? fear, no, your fear was that God was not going to provide for your family Yes, because your husband was the only person, provider. Yeah. only provider. Yes. Did you ever go hungry? Yes, but Really? To a point where like, oh, because God did not provide? no. Of course not. No, Okay, that was just my question. no. Sometimes the things that we are so fearful of, Yes, God already telling us, trust me. yes, that's very true. He is faithful in providing for your family. Yes, true. He's faithful in taking care of your husband and your whole entire family. Yes, amen. Yeah, that is so true. So yeah, because whenever we are fearful, is
because we have forgotten his faithfulness. Yes, I know that that's is how so it is with me. true. Whenever I am fearful is because I have forgotten God's faithfulness. Yes, that is true. That is so So true. that's why I need to focus on God's faithfulness. Faithfulness. Yes. Yeah. Thank you so much. Amen. Thank you. I mean, that's such a great testimony. I see another person who wants to share. Debbie? No? Anyone else that's willing to share? Apakah ada lagi yang ingin membagikan kesaksian? Miranda is still not joining us yet. Oh, there's no Miranda, huh? I'm here. I'm here. Oh, okay. Finally. Sorry. Ya, silakan. Mungkin ada lagi yang lainnya. Saya tahu yang sedang menghadapi hal yang deg-degan juga saat ini. Mungkin salah satunya. Tapi saya nggak tahu apakah Tante Kiki bisa sharing atau tidak. Tante Kiki juga pastinya salah satu fearless and faithful woman. Iya. Mungkin kalau Tante Kiki bisa berbagi. Oh, mungkin ya, Tante silakan. Ya, apa namanya? Ya saat sekarang ini adik saya Linda dan suaminya adalah Romeo, itu adiknya suami saya juga. Mereka dan 3 anaknya kena COVID. Nah, dan 2 asisten rumah tangga mereka juga dan driver. Mereka kemarin sudah ke dokter, semuanya periksa, dan untuk yang papahnya itu Romeo itu kurang bagus. Jadi dia harusnya dirawat ya ke rumah sakit, tapi dia nggak mau dirawat. Jadi kemarin itu kita semua udah dengan segala macam cara, anak-anaknya juga bilang papanya lebih baik dirawat karena dia juga saturasi oksigennya itu kalau nggak pakai oksigen di rumah udah 80, 82 dan sebenarnya udah sesak napas karena ya udah oksigennya udah menurun sekali ya. Tapi dia kekeh berkeras nggak mau. Sampai malam, sampai adik saya Linda juga udah bingung karena nggak bisa begini terus, mereka semua sakit. Jadi orang sakit rawat orang sakit. Jadi kita semua udah sampai tadi malam, padahal rumah sakitnya semua udah diurus, udah ada yang bisa bantuin karena penuh ya di mana-mana. Kita berdoa terus, Tuhan kalau saja dia mau bawa ke rumah sakit, kenapa sih dia nggak mau gitu. Jadi sepanjang malam itu saya juga nggak bisa tidur ya. Karena saya juga selalu nguatin adik saya, WhatsApp. Tapi akhirnya di titik itu saya bilang, kok saya kayaknya waktu anak saya sakit aja saya nggak kayak gini loh. Karena saya takut sekali, karena saya mikir kesian anak-anak mereka, kesian adik saya kalau sampai terjadi apa-apa. Jadi sampai malam itu kita udah sampai sempat chaos karena anak-anak mereka udah nangis minta papanya masuk. Anaknya yang satu yang paling kecil, dia sendiri yang negatif. Yang paling kecil itu udah 20 tahun, Jessa. Nah itu kita taruh dia di hotel. Jadi dia sendiri yang isolasi, karena yang lain semua kan udah COVID di rumah. Terus waktu tadi malam mau tidur, saya bilang, Tuhan saya mau tidur. Dan biarlah adik saya juga bisa tidur, Linda. Saya berdoa, Tuhan saya nggak tahu apa yang terjadi malam ini, tapi saya tahu pasti Engkau beri yang terbaik, bukan hanya untuk kesembuhan, tapi lebih daripada itu untuk keselamatannya. Akhirnya saya bisa tidur, tapi pagi-pagi saya udah bangun lagi, udah nunggu kabar lagi karena saya takut WhatsApp, takutnya mereka juga masih tidur. Dan dia masih juga nggak mau.
Padahal tadi malam udah janji oke besok. Tadi pagi tetap nggak mau. Akhirnya kita panggil suster, nurse untuk pasang infus. Pasang infus sampai tadi sore, akhirnya by God's grace, akhirnya tiba-tiba berdoa dia mau dibawa. Jadi itu udah sesek banget ya. Jadi dibawalah sama Linda sama 3 anaknya nganterin dia. Padahal mereka semua juga lagi sakit dan Linda karena nggak bisa tidur, dia udah lebih lemes, makin lemes. Dia bilang dia udah nggak kuat kalau nggak dibawa ke rumah sakit ini adek. Romeo. Udah akhirnya tadi puji Tuhan dia bisa masuk rumah sakit. Kita semua udah seneng, kita lega gitu. Step by step. Step pertama yang penting dia bisa masuk dulu. Jadi masuk UGD dulu. Tapi barusan tadi kira-kira 2 jam yang lalu dibilang dia harus di ICU karena ada komorbid diabetes sama mungkin jantungnya bermasalah. Ya itu aja. Jadi apa ya? Tapi saya percaya semua ini ada maksud Tuhan yang terbaik. Dan saya lihat kita suami saya, terus yang lain-lain juga adiknya, semua positif. Tapi dalam hati saya kenapa saya yang takut ya? Saya terus terang takut sekali gitu, maksudnya kalau kenapa-napa gitu. Tapi saya lihat suami saya lihat adiknya yang lain, tuh kayaknya mereka bisa tenang gitu, kayaknya ini udah yang terbaik dia masuk. Di ICU kan itu udah lebih intensif gitu. Jadi apa ya, memang kita hanya bisa berserah kepada Tuhan dan percaya sungguh. Itu aja kesaksian saya, tolong nanti didoakan ke keluarga ini. Terima kasih. Oke, yes, kita akan doakan Pak Romeo. And his wife and keluarga ya. 2 anak ya Tante ya, karena anak yang terakhir negatif kan ya. Ya, I think 2 anak dan yang 1 anaknya negatif. Okay. Memang ada 2 asisten rumah tangganya juga, supir juga. Oke, puji Tuhan. Mungkin kita masih bisa dengarkan satu lagi yang menghadapi situasi dari fear to fearless and faithful. Boleh aku sebut namanya enggak? Mungkin seperti siapa ya? Boleh menunjuk dirinya sendiri loh sebenarnya ini. Mungkin siapa ya? Miss Windy? Atau Alvin? Sorry Kak, aku lagi ini. Oke. Ngurusin baby. Maaf Oke. ya. Mungkin Alvin? Oke, belum dulu. Ya. Yang pasti kalau tadi mendengar dari Irene ya mengenai sorry aku potong dulu sebentar. Selamat malam untuk saudara Jemisa dengan istrinya Suri. Welcome on board. Dan mungkin nanti kalau ada yang mau disaksikan juga boleh. Apa sudah mau sekarang ada yang bisa disaksikan? Boleh silakan langsung dibuka saja. Ya, Emily ya. Di sini namanya Emily. Yeah, hi. Hi. So hi, hello everyone, and hi Miss Irene. I'm Suri. Actually, my real name is Suri. This is my daughter's account, my daughter's Zoom account actually, because she likes to have Zoom for her online school. So I thought
just quickly using her account. But my name is Suri, and next to me there is my husband, and we are newlyweds, and my husband's name is Jemisa, and Jemisa himself is Junita's uncle. And they're like in the same age basically, so they're like brother sister, what I know. And I just got married to Jemisa a month, maybe less than a month ago, precisely on 6th February last month. And Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you so much, Miss Irene. And nice to meet you, everyone. And yeah, honestly, this is my first time. Okay. Okay. Hi. It's just like using the video. And this is my first time. And sis Unita, I call her Kanita. Sis Nita just invited me, sent me the link on WhatsApp. Perhaps if I could join, and yeah, it's really a pleasure to join with all of you, and it's really a blessing to hear the everything that Miss Irene has shared to us tonight. It's already it's 9 p.m. here in Indonesia, and it's just like it's really a blessing, and it makes me and this is actually my husband. And he's been listening too. And I mean, if we can have just a little time to share our experience that we just had a month ago, which is we just had the wedding. And yeah, to be frank, it was really a hard time for us, even since I met him until we got married. That was the hardest moment. That was such a hardest moment in our relationship because of the wedding preparation and everything that we needed to make everything manage. And then we were really, not really, but we were quite in fear, to be honest. Why? Because we thought to have a wedding in such pandemic time, we thought that everything would be much simpler, but the fact is not. And then we had to deal with so many things that that common wedding experience before the pandemic. We had to deal with the permit, and we were so fear. We were not even sure that we could make it. The wedding, and especially the green lights from the family, especially from my part, from my family. We were quite unsure for so many things, and even me and Jamie, we found ourselves walking the days. I was fear, and he was also scared. He was afraid with the money that we had to have, and the mental. Oh yeah. Okay. Yes. So I just read the chat here. So I mean, it's better in Bahasa or. Yeah. Okay. So yeah. Agak kita takut waktu itu. Kita hidup dalam ketakutan, dan bukan ketakutan yang bagaimana ya, tetapi kekhawatiran karena ternyata even dalam pandemik juga wedding tetap repotkan gitu. Dengan segala keterbatasan dan kemudian dana yang dibutuhkan, kemudian berbagai macam expectations, harapan-harapan yang kita mau jauh gitu dari harapan dan benturan-benturan lainnya, sehingga membuat kita itu masing-masing seperti yakin nggak yakin gitu untuk
jalan nggak ya, wedding nggak ya gitu, getting married nggak ya gitu. Dan akhirnya it was like aku dan Jenisa, we encourage each other. Kita semangatin lagi satu dengan yang lain, dan kita berdoa. Kemudian kita berdoa sampai bertelut waktu itu. We bow down, we kneel down, we prayed. Kemudian we said, God, help us, Lord, that you will provide everything we will need. Dan kemudian shortly it just happened. That's the unique thing, karena kalau kita even like today, kalau kita flashback lagi ke belakang, we got married ya, we made it successfully loh. And not me, not us, tapi Tuhan yang akhirnya Tuhan yang bawa kita untuk menjalani masa-masa susah itu. Dan thank God it was done, it was completely done. Dan dari situ kita banyak melihat pengalaman dan pekerjaan Tuhan, bagaimana Tuhan provide what we need, maybe not what we wanted, but what we needed. So that's the conclusion, itu kesimpulannya. So thank you so much for this time, for letting me sharing my experience, and it's really a pleasure to be with you all here. Amen. Welcome. Thank you. And thank you for that testimony. Yeah, God is so good and He is so faithful. And I'm glad you were able to get married, and I'm glad you and your husband is able to join us and continue to join us for the next sessions too. Thank you. Oke, amin. Terima kasih. Pastinya namanya orang wedding ya, ada aja yang bisa dibilang mau dibilang ribet sih, jangan dibilang ribet kali ya. Tapi memang disitulah kita merasakan bahwa kita nggak bisa kawin sendiri, kita nggak bisa menikah sendiri. Dan sama juga dengan tadi kesaksian dari Tante Kiki, kita nggak bisa paksa orang juga ya. Padahal kita sudah worry, saturasi sudah 82 gitu. Tapi di situ justru kayak seperti tadi Tante Kiki bilang, terus bertekun, berdoa, akhirnya yang menggerakkan ya Roh Kudus juga. Sampai Om Romero akhirnya mau ke rumah sakit. Tapi balik lagi di sini luar biasanya ya, karena saya lihat waktu juga sudah lewat 5 menit dari jam 9. Luar biasanya yang Irene sampaikan di malam hari ini. Jadi ada mengenai Jochebed ya, di sini luar biasa seorang ibu. Tadi saya juga sempat dengar bahwa seringkali kita merasa sebagai seorang ibu apa yang kita lakukan ini nanti ujungnya gimana gitu ya. Tapi dari Jochebed ini, dengan dia diberikan kesempatan untuk merawat ya, dari dari fear ya sebenarnya Irene ya, dari dia lagi pregnant, waktu dia melahirkan dia harus menyembunyikan, tapi Tuhan memberikan hikmat dan akhirnya justru Tuhan memberikan jalan sampai dia bisa menyusui dengan tenang bisa dibilang, dan pada saat disitulah dia mendidik anaknya. Ya tadi saya interesting juga bahwa kalau nggak salah akhirnya sempat katakan Jochebed itu memiliki dia bisa has a vision ya untuk anaknya gitu kan, tapi visionnya itu yang bisa dibilang foundation daripada seseorang ya, yang diturunkan dari orang tuanya, dalam hal ini adalah ibunya, yaitu melatih anaknya her mind and her soul untuk apa? Fear of the Lord ya. Tadi Irene kalau saya nggak salah dengar gitu. Jadi mungkin ya untuk semua kita yang sudah punya anak, mari kita berjuang bersama. Setiap step dari kehidupan anak-anak kita juga memiliki
pergumulannya, tantangannya, tapi disitulah mungkin yang harus kita pegang adalah untuk mendidik, melatih anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, maka mereka akan menjadi fearless and faithful. Kenapa? Karena tadi langkah-langkahnya, secrets-nya sudah dibagikan oleh Irene. Ada faith in God's promises. Dari mana kita bisa memegang janji Tuhan? Kita harus belajar akan firman-Nya. Apa sih janji Tuhan bagi dia? Bayangkan 100 tahun sebelumnya, bahkan sebelum Yokebed dan Amran itu lahir ya, mereka bisa percaya loh atas janji-janji Allah itu juga luar biasa. Pastinya bukan karena kemampuan mereka sendiri, tapi karena Tuhan juga yang menempatkan dan mereka merespons untuk percaya. Dan yang berikutnya ada has faith in God's prophecy. Untuk itu kita harus belajar mengenai God's prophecy, juga mengenai has faith in God's protection, ya kita harus percaya atas penjagaan Tuhan. Ini luar biasa ya, kalau tadi dari ceritanya Tante Kiki juga, bahwa kok rasanya lebih takut ya dari waktu anak saya sakit, ya gitu. Tapi ya kembali lagi Tuhan selalu menjaga, dan khususnya mungkin tadi keworrian dari Tante Kiki ya, Irene malam ini karena harus masuk di ICU, tapi justru suami dari Tante Kiki dan anak justru tenang karena sudah merasa ini yang terbaik. Ya seringkali yang terbaik bagi dari Tuhan itu dengan kita agak masih bertentangan supaya kita bisa terus bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan selanjutnya adalah faith in God's dengan bukan hanya dengan protection dari Tuhan, tapi dengan bantuan dari Tuhan. Dan seringkali pada saat kita merasa kok kayaknya Tuhan nggak ada ya, atau bisa bilang tadi Irene sempat katakan bahwa percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Ya, jadi marilah kita, ini adalah pembahasan pertama dengan topik fearless and faithful. Right, Irene? Ya, fearless and faithful. Oke, semoga kita bisa dari poin-poin yang sudah disampaikan, marilah kita masing-masing bisa bergumul dengan tantangan dari kehidupan kita setiap harinya, tapi saya yakin mari kita saling mendoakan supaya kita lebih kuat dan kita bisa menjadi orang yang fearless dan faithful karena kita fear of the Lord. Jadi itu untuk pembahasan kita malam hari ini, kita boleh masuk ke dalam doa yang pasti tadi dari Tante Kiki. Lalu dari Suri mungkin ada yang mau spesial didoakan, especially newlyweds ya, Irene. Dan yang dari yang lainnya kalau ada Tante Vera, Lori Fernando, lalu di sini juga ada Tante Santrina, Mem Sisil, ada Irene Kurniawan, ada Wira, Alsin, Kak Mesti, ada yang mau spesial didoakan kah? Ada Paulina. Oh iya, mungkin Paulina bisa update Ibu Irma sudah semakin membaik. Kan waktu minggu lalu infonya sudah keluar dari rumah sakit ya. Mungkin juga Irene mohon didoakan untuk pelayanan dari Kak Mesti dan Kak Sylvia yang sedang melakukan pelayanan di apa kemarin daerah mana ya Kak Mei? Sundalung apa? Mungkin bisa di-share. Sindulang. Oke, Sindulang. Ya, itu tadi. Oke. Ada lagi yang lain? Belum? Oke, itu saja mungkin Irene untuk malam hari ini dan untuk kesehatan kita semua yang pasti, dan praise the Lord untuk hasil daripada Irene. Itu juga karena kita ngikutin dan kita kayak kepo gitu, Irene kayak ada apa ya, terus gimana ya gitu, tapi praise the Lord. Yeah, I mean, you know, yesterday when I was in the prep room and the nurse asked me, do you have high blood pressure? No. Are you diabetic? No. Do you have asthma? No. And she's like,
you're 51 and you don't have any one of this? It's like, no, you're a unicorn. I'm like, oh, okay. So I believe that when we are faithful with doing God's health message, he is faithful in helping us too. So I praise him for that. So let's go ahead and pray. Dear Heavenly Father, I want to praise you and thank you, for you are a God that is so faithful. You're a God that is so merciful, so kind. Even though many times, dear Lord, me, myself, I doubt your goodness. I doubt your kindness because of the circumstances that I see with my eyes. And dear Lord, please forgive me and forgive any one of us here that feels the same way as I do. Forgive us for the lack of faith that we have in you. Forgive us for allowing the devil to control us through the lies that he whispers in our ears by believing these lies that makes us fearful. But Father, just like Amram and Jochebed, we as your children have decided we want to live that fearless life because you are faithful. Father, we believe and understand that you do not give us the spirit of fear, but you give us a spirit of power because of your love that can give us a sound mind. So, Father, I ask for the blessings of every person that is listening to this program. Give them, dear Lord, a spirit of power and of love and of a sound mind. And Father, there are so many praises that we want to share with you tonight. We want to praise you for the wonderful blessing and miracle that you brought to Junita's family, how you have helped her through the dark and trying time in her life when her husband was very ill, when her children was ill, but yet you came through to be faithful by delivering them from those illness and giving them healing mercy. Thank you for always providing for them. Thank you for reassuring Junita that you have never left her nor forsake her. And Father, we also want to praise you and thank you for Anastasia that just delivered a baby and a healthy baby. And Father, I ask for a special blessing for Anastasia and her family, especially her baby Ashley, so that Ashley will be able to grow into someone that loves you with all her heart, her mind, and her soul. And please continue to be with Wendy, who is nursing her baby, and also taking care of her baby. Please continue to be with her and help her as a new mom. And also, dear Lord, with Marcia, who is expecting a child. And it seems like there's going to be so many challenges that she's going to have ahead of her because of the condition of her baby. But Father, you are faithful. So therefore, there is nothing that she should fear. And dear Lord, we want to praise you and thank you also for the way you helped Suri and her husband Janessa with their wedding plans. And Father, please bless them as they are learning how to be husband and wife. Help them with their new family so that they can be a family that will be a light wherever they are. And dear Lord, we heard about Romeo, who is now in ICCU because of COVID. Father, we ask for your mercy, your healing mercy on him. Please help him with his heart condition, with the lungs because of COVID. Please be with the doctors and the nurses that's helping them. Help them to give them wisdom so that they know what to do to help Romeo. And dear Lord, if it is your will and good pleasure, please give him the
healing mercy that he needs. And also with his wife and his children, who's also, and the driver that has COVID. Father, please surround them also with your protection, that they may be able to be healed from this COVID-19. And Father, there may be others who I forget to say thank you or to pray for. And I ask you to please help them in a special way. And also for the ministry of Ibu Silfi and Kat May, you know what they're trying to do for your kingdom. Please bless them and bless their efforts. And Father, please bless each one of us who have a silent prayer request, that somehow you know what is bothering us, what is giving us a spirit of fear. We lay it up all at your altar so that you can give us victory to be fearless because of your faithfulness. Bring us again next week for understanding more about your character. In Jesus' name we pray. Amen. May God bless you. Until next week. Amin. Thank you, Irene. Thank you, Wira. Thank you so much. Yes, thank you, Mira. Thank you, Natalia. God bless you. Thank you, Miranda. May God bless Thank you you, too. Irene. Thank you, Bye, Miranda. everyone. Thank you, Kak. Thank you, Terima Miranda. kasih semuanya. Bye-bye. Selamat malam.